Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Dunima Azulfa. Saya mengajar di SMK Ma'arif Kota Mukit, Kabupaten Magelang, dan menjadi mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan mata pelajaran pendidikan agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2703 025 1781. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Oke, mari kita awali kegiatan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahman wa bi'asukri amin. Alhamdulillah, selanjutnya saya akan mempresentasi kalian pada pagi hari ini masih sama. Passwordnya masih ingat apa passwordnya? Oke, saya presentasi terlebih dahulu. Abdul Salim, Agung Rahmat, Fathur, Aldi Wicaksono, Ardian Maulana, Danang Prabowo, Denny Wahyudin, Yonggi, Zainal, Zidan. Oke, berarti semua hari ini hadir semua, ya? Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Seperti biasa, kontrak belajar kita, cek kerapian, sudah dimasukkan semua bajunya? Nah, oke, sepatunya jangan lupa sudah dipakai? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin memberikan satu kata-kata mutiara kepada kalian. Awali harimu dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah, agar insya Allah hidupmu akan berkah. Kenapa harus diawali dengan bismillah? Karena awaluna yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu silahkan kamu mulai dengan awali dengan bismillah, agar hidup kalian menjadi berkah. Kemudian selanjutnya, mari kita menunjukkan semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan Yalal Waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Humul Waton minal iman. Datang mengancammu dan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dulimu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Semakin jaya. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, masih adakah yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Bu. Ya, apa? Salim? Minggu yang lalu membahas materi tentang pernikahan, yakni akad dan membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Oh ya, mengenai tentang pengertian pernikahan. Ada yang lain yang masih ingat? Minggu lalu membahas materi tentang hukum nikah, Bu. Ada 5. Ada berapa? 5. Apa saja? Mubah, makruh, haram, sunnah, dan wajib. Oh ya, oke. Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas kaitannya tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan. Maka selanjutnya kita akan membahas kaitannya dengan rukun nikah. Oke, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Menurut kalian ini, saya mau tanya sebentar. Menurut kalian mengapa
pernikahan itu harus menggunakan rukun dan syaratnya. Kenapa harus ada rukunnya? Ya, Sulis coba kenapa? Untuk menjaga kesucian dan keabsahan akad nikah dan mencegah perbuatan zina, Bu. Oh ya, kenapa harus ada rukun dan syarat? Harus ada rukunnya untuk mencegah zina, untuk menjaga kesucian dalam suatu pernikahan. Oke. Sehingga pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat, yang mana tujuannya adanya pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat menganalisis keabsahan pernikahan berdasarkan rukun dan syaratnya. Harapannya seperti itu. Kenapa kok ini penting? Gitu. Kenapa pentingnya materi ini? Agar kalian itu paham, oh ternyata pernikahan itu harus ada rukunnya, biar tahu ini sah atau tidak dalam hal pernikahan. Di samping itu untuk mencegah pernikahan yang tidak sah, sehingga ketika besok kalian melakukan pernikahan, kamu tahu oh ini syaratnya, rukunnya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan beralih. Ya ini, silahkan kita akan mencoba pretest terlebih dahulu. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami kaitannya rukun dan syarat. Apakah kalian ada yang tahu? Silahkan bisa kalian scan barcode yang ada di sini, kemudian nanti kerjakan apa yang ada di aplikasi tersebut selama sekitar 1-2 menitan. Nanti kalian hanya tinggal menjawab. Kalau sudah masuk langsung aja jawab ya atau tidak pilihannya. Ya, kalau sudah bisa langsung mengerjakan aja ya atau tidaknya. Kalau ada yang merasa kesulitan bisa nanti bertanya yang mana gitu. Ya, kita sedikit ice breaking sebentar. Ya, ice breaking sebentar. Kalau nanti kita mainnya tepuk 1, 2, 3, 4 ya, 5. Kalau nanti saya bilang tepuk 1, yang kalian lakukan adalah tangannya tepuk 1, tepuk 1. Oke, kalau saya bilang 2, tepuk 2. 5 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Video barusan adalah video prosesi praktek akad nikah, di mana di situ prosesnya menggunakan ijab kabulnya menggunakan bahasa Arab. Jadi terlihat tegang ya memulai laki-lakinya, ya karena memang antara nikah atau tidaknya itu mereka deg-degan harus gimana caranya bisa harus ulang lagi gitu. Maka seringkali kalau mempelai laki-laki itu tegang, jadi tegang langsung, kalau udah lega kita langsung plong gitu. Selanjutnya dari video yang kita lihat tadi, kita akan mengetahui bahwasanya rukun nikah itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama wajib ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat 2 saksi, dan yang terakhir ada siqon atau ijab. Kenapa harus ini ada? Kalau tidak ada nanti pernikahannya tidak sah. Akan tetapi perlu diperhatikan, setiap rukun ini masing-masing ini mereka memiliki syarat masing-masing yang tetap juga harus dipenuhi. Ketika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, walaupun orangnya ada, tetap pernikahannya tidak sah. Calon
kita akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Nanti setiap kelompok akan saya beri tugas untuk mendiskusikan satu kasus. Silakan, namanya sudah terpampang di sini. Saya beri kalian waktu dalam waktu 1 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kalau sudah, ini saya akan membagi LKPD kepada kalian. Di LKPD sudah dapat semua guys, saya kelompok. Oke. Jadi nanti di LKPD silakan nanti kalian baca dan petunjuknya. Di situ akan ada 2 kasus yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan. Karena tadi sudah saya jelaskan, kalian mengatakan sudah paham, maka sekarang kita akan coba kalian menganalisis dari satu kejadian atau cerita yang ada dalam LKPD tersebut, kemudian kalian analisis kejadian ini sudah sesuai atau belum ketentuannya dengan rukun nikah yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang bingung? Ini tentang siapa? Yang pertama siapa? Pak siapa? Pak Daniel. Nanti jawabnya di belakang sini. Ini kan pertanyaannya, kemudian nanti kalian analisis dulu. Berarti jawabannya nanti ada di sini. Dan bagi nanti yang jadi juara, silahkan kalian maju ke depan. Seperti itu. Oke. Calon suami Bapak Dani masih terikat pernikahan dengan 4 orang istri sebelumnya, maka ia tidak diperbolehkan secara syarat untuk menikahi Ibu Siti sebagai istri kelima. Ini membuat rukun calon suami tidak sah. Saksi 1. Bapak Alek adalah non-muslim. Syarat saksi nikah adalah harus. Kesimpulan hukum pernikahan tersebut berdasarkan rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, tidak sah karena tidak memenuhi syarat atau melanggar syarat sah ijab kabul dan calon istri. Oke. Berarti menurut kelompok 8 hasilnya tidak sah pernikahan tersebut ya, karena tidak memenuhi syarat. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 8. Silakan kembali diskusi. Oke, dari hasil ya, sip. Nanti kita game sambil main game. Kalian suka game? Kita nanti main game, kemudian sebentar ya. Talk together soalnya kita mainnya bareng-bareng. Ini saya tunggu yang lainnya masuk. Game yang gimana caranya cuma menang kok. Koneksi.
Oh, nggak salah nih, Wong salah. Rankingnya yang pertama ada Mas Al, kedua Faza, ketiga Zidan. Oke, itu berarti yang jadi juara pada permainan game pada pagi hari ini. Kasih tepuk tangan dulu. Kegiatan pada pagi hari ini kita refleksi sebentar. Saya ingin kalian mencoba refleksi pelajaran apa yang kalian dapat pada pagi hari ini. Oke, sudah. Lanjut yang terakhir ya. Oke, materi yang kalian dapat ada yang bilang rukun pernikahan, rukun dan syarat nikah. Oke, syarat pernikahan. Oke, berarti paham ya apa yang saya sampaikan hari itu, kamu dong atau bisa memahami. Selanjutnya yang terakhir nih, satu kata untuk pelajaran hari ini. Satu kata untuk pelajaran hari ini, silakan ditulis. Yang seru, oke. Mantap. Ya, apa itu Y? Iris sekali kan belajar. Karena hari ini kalian sudah paham materi kaitannya rukun dan syarat nikah, maka di pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk melaksanakan simulasi atau praktek simulasi ijab kabul. Minggu depan kita akan buat kelompok, kemudian di masing-masing kelompok akan saya bagikan tugasnya. Silahkan nanti dipersiapkan, setelah siap dan paham alurnya kalian bisa melakukan take video. Jadi penilaiannya adalah berupa penilaian video praktek simulasi ijab kabul. Di penghujung pembelajaran hari ini, silahkan sebelum kita melaksanakan doa bersama sebelum pulang, pastikan kalian melaksanakan 5R terlebih dahulu. Buku paket bisa dikumpulkan jadi satu, LKPD bisa dikumpulkan. Kemudian laci atau ada sampah, ketika ada sampah di dalam laci bisa kalian keluarkan. Silakan mejanya ditata yang rapi. Ayo yang masih kurang bagus ditata yang rapi mejanya. Fokus untuk berdoa agar kalian diberi keselamatan ketika kalian pulang. Oke ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni isfa'atuka. Pastikan nanti untuk tetap sholat Jumat di masjidnya masih. Oke. Sebelum saya akhiri, jargonnya masih ingat ya? Semangat pagi. Bisa.